para adiaksa muda yang saya cintai. Saya yakin dan percaya 350 jaksa yang saya lantik pada hari ini seluruhnya memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik untuk berkontribusi untuk institusi, khususnya dalam menghadapi era transformasi kejaksaan. Kalian memiliki hak dan peluang yang sama untuk dapat memegang tongkat komando kepemimpinan di kejaksaan. Untuk dapat mewujudkan tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan, namun dengan perjuangan yang gigih, tanggung jawab, serta konsisten, ia dapat mewujudkan apapun yang menjadi impian kalian. Ingat pesan saya, regenerasi di tubuh institusi pasti terjadi, maka persiapkan sebaik-baiknya untuk memegang tongkat komando di suatu hari nanti. Sebagai penegak hukum, jaksa tidak boleh kaku. Jaksa harus mampu berdialog, menimbang nurani, dan mengambil keputusan yang berkeadilan, substantif, keputusan yang tidak hanya benar menurut hukum, tetapi juga adil menurut hati nurani masyarakat. Melalui hati nurani kalian akan mendengar suara kebenaran yang mengarah pada jalan keadilan. Karena inti hati nurani adalah rasa keadilan. Untuk mewujudkan rasa keadilan kalian harus mampu berpikir dengan nalar, bertindak dengan hati, dan berjiwa luhur dalam setiap langkah. Ingat, keadilan itu tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang. Keadilan itu ada di hati nurani kalian. Ingat itu. Para adiaksa muda yang saya banggakan. Selain dengan adanya tugas dan tanggung jawab baru sebagai jaksa, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kesiapan kalian melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut di seluruh tanah air. Kalian harus siap menjalankan tugas di satuan kerja manapun. Jangan jadikan jarak sebagai alasan untuk melunturkan semangat dalam pengabdian kepada nusa dan bangsa. Yakinkanlah, bekerja di satuan kerja di daerah akan menempa mental dan daya juang sebagai jaksa. Seberat apapun tantangan di daerah, jika kita solid dan saling menguatkan, maka tantangan tersebut akan lebih mudah dihadapi. Pada awal menjadi jaksa tentu akan muncul kendala dan dinamika yang berbeda-beda setiap daerah. Hadapi setiap tantangan di tempat penugasan dengan kemampuan beradaptasi yang baik. Lakukan penyesuaian diri terhadap budaya serta nilai-nilai adat setempat. Pelajari bahasa daerah manapun kalian bertugas. Disitulah kita berpijak. Di situ juga langit kita junjung. Para adiaksa muda yang berbahagia, kejaksaan saat ini sedang berada dalam arus transformasi. Anak-anakku harus menjadi agen perubahan yang mampu membawa semangat baru, inovasi, serta keberanian untuk memperbaiki sistem dan budaya demi kemajuan institusi. Ingat, seekor kerbau berkumbang, sekandang kena luluknya. Satu sikap atau tindakan tercela yang kalian lakukan dapat mencoreng marwah seluruh korps adiaksa. Oleh karena itu, di saat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai jaksa, saya ingatkan, jangan pernah melupakan tanggung jawab dan sumpah yang diucapkan pada hari ini di hadapan Tuhan. Kalau kalian mencerdai apa yang aku sampaikan, mencerdai komitmen kalian, tunggu, aku tidak akan ragu melempar kalian dari institusi ini. Jaksa yang mewarnai atau menentukan langkah karier berikutnya sebagai aparat penegak hukum, PPPPJ sebagai pendidikan dasar yang masih bersifat teoritis. Tentunya anak-anakku masih dituntut untuk mengembangkan kapasitas diri melalui pengalaman penugasan di lapangan yang dinamikanya terkadang tidak akan didapatkan di dalam kelas. Untuk itu, carilah pengalaman tugas sebanyak-banyaknya. Belajarlah kepada para senior di tempat tugas yang baru. Perubahan kedudukan tersebut harus diimbangi dengan perubahan mental, pola pikir, pola kerja yang berorientasi pada komitmen melayani masyarakat dan negara dengan mengedepankan integritas serta profesionalitas, sehingga mampu mengeliminir penyalahgunaan wewenangan dalam kalian bertugas. Jabatan jaksa akan memberikan kewenangan untuk merampas kemerdekaan seseorang. Ini hanya tentunya kewenangan yang sangat luar biasa yang harus dilengkapi dengan integritas, moralitas, dan profesionalitas yang mumpuni. Profesionalitas yang tidak ada artinya apabila tidak ditandai dengan akhlak dan etika.
Jabatan ibarat pedang bermata dua, yaitu bisa menjadi jembatan menuju kesejahteraan, tetapi juga bisa membuka jalan bagi kemungkaran dan menjadikan pribadi yang kejam dan jolim. Dalam momentum ini perlu saya tegaskan kembali, setiap amanah mengandung tanggung jawab yang besar. Kalian harus menjaganya dengan baik. Ingat, tidak ada tempat bagi yang melakukan perbuatan tercela dan pengkhianatan terhadap institusi. Kembali saya tekankan bahwa menghukum anak buah atau mitra kerja terasa berat bagi saya. Namun saya tidak akan ragu melakukan demi kebesaran institusi ini. Saya tidak butuh jaksa yang pintar namun tidak bermoral. Saya itu butuh jaksa yang cerdas dan berintegritas. Yang saya butuh adalah yang jaksa yang pintar sekaligus bermoral, berintegritas. Kalian sanggup? Ingat janji kalian. Kalau kalian mencederai apa yang aku sampaikan, mencederai komitmen kalian, tunggu, aku tidak akan ragu melempar kalian dari institusi ini. Kehadiran kalian di tempat tugas baru harus mampu mendorong perubahan etos kerja. Jangan salah gunakan kewenangan, jangan tergoda bujuk rayu untuk melakukan perbuatan tercela. Ingat, karier kalian masih panjang, kalian masih muda. Camkan itu.